Kali ini kita akan belajar tentang fungsi di dalam Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hedayat antusias, saya Arum dari Prodi Statistika Universitas Islam Indonesia. Fungsi. Suatu fungsi adalah suatu blok kode atau set pernyataan yang terorganisir dan dapat kita gunakan kembali. Fungsi akan berjalan apabila kita panggil. Dia membutuhkan atau tidak membutuhkan input yang kita sebut dengan parameter. Setelah dijalankan, fungsi kemudian akan mengeluarkan suatu output berupa data. Python memberikan suatu fungsi built-in, contohnya print, untuk menampilkan suatu variabel. Beberapa definisi dalam fungsi. Blok fungsi dimulai dengan kata kunci def, kemudian diikuti dengan nama fungsi, tanda kurung biasa. Input atau argumen diletakkan di dalam tanda kurung. Fungsi kurung juga mendefinisikan parameter yang di dalamnya. Fungsi terdiri dari header dan body. Header terdiri dari nama dan parameter atau input, sementara body terdiri dari set pernyataan atau blok kode. Statement pertama merupakan statement opsional berupa dokumen string atau docstring. Blok suatu kode di setiap fungsi dimulai dengan tanda titik 2, dan kemudian blok di bawahnya menjorok atau indented. Statement return atau keluar dari fungsi merupakan suatu pilihan. Kita bisa menggunakan return ataupun tidak menggunakan return. Fungsi lambda adalah fungsi anonim yang kecil yang dapat mengambil sejumlah argumen namun hanya memiliki satu ekspresi. Fungsi-fungsi ini disebut dengan fungsi anonim karena mereka dideklarasikan tidak dengan cara standar, yaitu tidak dengan menggunakan kata kunci def. Fungsi lambda dapat mengambil sejumlah argumen yang hanya menghasilkan satu nilai dalam bentuk ekspresi. Mereka tidak bisa memuat beberapa perintah atau beberapa ekspresi. Sintak dari lambda yaitu lambda, argumen, titik 2, ekspresi dalam satu baris. Selengkapnya, simak latihan berikut ini. Buka Jupyter Notebook fungsi dalam Python yang bisa kalian unduh dalam Google Classroom atau pada link di deskripsi video. Nomor 1, fungsi tanpa parameter input dan satu return. Contohnya, fungsi def kuadrat tanpa suatu input ingin menghitung nilai kuadrat 8. Kemudian return terhadap nilai dari 8 kuadrat. Apabila fungsi setelah dijalankan dia tidak memberikan warning error, artinya fungsi tersebut telah benar dan dapat dijalankan. Kemudian kita panggil fungsinya dengan nama fungsi, buka tutup kurung, akan mengeluarkan nilai 64. Nomor 2, fungsi dengan satu parameter input. Contohnya, kita ingin menghitung nilai kuadrat dari suatu angka. Nilai sama dengan angka kita kuadratkan, kemudian return terhadap nilainya. Kita jalankan terlebih dahulu fungsinya, panggil kuadrat, bilangan yang dikuadratkan adalah 100,5. Fungsi lebih dari satu return. Apabila kita memiliki tuple, yaitu buah, contohnya di sini apel, jeruk, dan pisang, kemudian kita tampilkan nilai dari buah, kemudian kita ingin mengassign suatu nilai A, B, dan C, kemudian sama dengan buah, maka secara otomatis A, B, C akan urut pada anggota di dalam tupel buah. A akan diassign terhadap apel, B akan diassign ke jeruk, dan C akan diassign ke pisang. Jika kita tampilkan A, maka dia seharusnya menghasilkan apel, C seharusnya menghasilkan pisang. Tupel tersebut digunakan untuk mengassign nilai dari output suatu fungsi yang return-nya lebih dari 1. Contohnya, suatu fungsi ukuran menghitung keliling dan luas dari persegi panjang.
Input ukuran adalah A dan B merupakan sisi dari persegi panjang. Kita hitung kelilingnya 2 kali A plus B dan luasnya A kali B. Return terhadap keliling, luas. Apabila kita inputkan 4,8, maka dia hasilnya adalah 24,32. Kemudian apabila kita ingin mengassign K, L sama dengan ukuran 4,8, maka dia secara otomatis K akan diassign pada keliling, luas akan diassign ke luas. Buatlah suatu fungsi pembungaan sebagai berikut. Yang pertama bunga tunggal, bunga efektifnya dan nilai akumulasinya dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua bunga majemuk dengan bunga efektif dan nilai akumulasi yang dirumuskan sebagai berikut. Berikan nama fungsinya adalah bunga, lengkapi dengan docstring, kemudian return ke nilai bunga efektif dan akumulasi bunga tunggal dan majemuk. Contohnya adalah def bunga pil, K, I, T. Pil di sini apabila pil diisikan dengan 1 untuk memilih bunga tunggal, apabila pil diisikan dengan nilai lainnya untuk memilih bunga majemuk. I adalah suku bunganya dalam desimal, T adalah periodenya dalam tahun, K adalah besaran modalnya. Kita gunakan decision making if pil sama dengan 1, maka lakukan kode berikut. Jika bukan, maka lakukan kode berikut. Kemudian return terhadap IE dan AK. IE adalah bunga efektif, AK adalah nilai akumulasi. Kemudian uji coba fungsi kalian dan berikan nilainya ke A, B. Latihan keempat. Buat satu fungsi yang mengeluarkan bilangan random dengan aturan sebagai berikut. Memiliki input X adalah jumlah bilangan random. Misalkan kita ingin merandom 3 bilangan, 10 bilangan, dan seterusnya. Y adalah batas bilangan random, 0,Y. Kemudian berikan nama fungsinya adalah toss, dan berikan kategorinya. Apabila bilangan random yang dikeluarkan itu lebih dari sama dengan 200, maka kategorinya adalah tinggi. Jika bilangan random itu di antara 100 sampai 200, maka kategorinya sedang, dan jika di bawah 100, maka kategorinya rendah. Apabila kalian nanti berhasil membuat fungsinya, maka ketika fungsinya itu dipanggil toss 3,500, dia akan mengeluarkan 3 bilangan random dengan batas atasnya adalah 500. Contohnya di sini dikeluarkan bilangan random 200, kategorinya dia tinggi, 104 kategorinya dia sedang, dan 20 kategorinya dia rendah. Fungsi lambda. Fungsi lambda adalah fungsi yang dituliskan dalam satu baris saja. X sama dengan lambda, kemudian A, titik 2, A plus 5. A ini adalah nilai bilangan yang kita inputkan. X adalah nama dari si lambdanya. Sehingga kita ingin panggil fungsi lambda tersebut, panggil namanya X, kemudian input bilangannya adalah 7. Hasilnya seharusnya adalah 7 ditambah 5, 12. Kemudian kita ingin menjumlahkan 2 bilangan. Namakan lambdanya adalah jumlah, kemudian sama dengan lambda, inputnya adalah X, Y, titik 2, jumlah dari X ditambah Y. Latihan kelima nomor 1, buatlah lambda untuk modulo suatu bilangan 4. Contoh, 6 mod 4 hasilnya adalah 2. Artinya, 6 dibagi 4 mendapatkan 1, sisa hasil baginya adalah 2.